di dalam surga, benar Engkau adalah nama segala nama yang luar biasa, di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan suara. Bicaralah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu dan setiap pembahasan berasal daripada mana Engkau ingin melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong setiap kami yang mendengar, agar kami bisa menerima kebenaran daripada Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi hati yang lembut, pikiran kami yang tertuju kepada Tuhan, untuk senantiasa merelakan diri kami untuk terus diperbarui dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Serahkan waktu kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Di online ada berapa ribu? 10.000. 10.000. Naik terus. Ya, saudara-saudara, saya mau bertanya nih. Pernahkah saudara semuanya merasakan bahwa hidup ini itu membingungkan dan penuh tekanan? Sering pernah. Membingungkan gitu ya, dan penuh tekanan ya. Iya. Terus saking membingungkan dan penuh tekanannya itu, apakah saudara sering merasa tersesat atau hilang jalan atau nggak tahu jalan? Oke, mungkin kalau tersesat itu agak Aneh. ya, ekstrim gitu ya, maksudnya ekstrim gitu ya, atau sulit menentukan pilihan gitu. Sulit ya. Apa sih? Gitu. Iya nggak sih? Pernah nggak saudara mengalami itu? Nah. Tiap hari. Tiap hari. Atau jangan-jangan sampai saat ini, sampai di umur saudara saat ini, saudara itu masih bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebenarnya tujuan hidupku? Ngapain ada jauh-jauh ke Bali? Ngapain ada jauh-jauh ke Semarang? Kamu lihat salah. Kamu ngapain harus jauh-jauh ke sini? Kenapa? Ada nggak? Atau ya lihat dulu aja lah Pak, kan ada orang yang ngomong pokoknya kita ikut harus saja mana air mengalir, disitulah saya. Lanjut. Lancar begitu? Enggak ya? Pasti saudara, kita ini dibawa kepada banyak sekali pilihan. Apalagi saat ini di genggaman kita itu ada gadget atau gawai ya bahasa Indonesianya, yang membuat kita ini semakin sulit menentukan pilihan. Ya meskipun nggak tahu mungkin sekolah saudara senang sekali scrolling gitu ya, mau TikTok lah, mau Facebook lah, mau IG lah, mau apa gitu ya, atau online shop yang warna orange, yang warna hijau, yang warna kuning, atau yang warna apapun gitu ya. Jadi saudara mungkin scrolling, wah ini bagus ini apa namanya, apa itu istilahnya itu, ditaruh di chart gitu ya. Belinya kapan kita nggak ngerti, tapi di situ kita selalu apa ya, kayak seperti dipaksa untuk memilih di antara banyak pilihan yang lain. Nah itu terjadi hampir setiap hari. Saudara mau bangun pun ada pilihan, mau bangun atau tetap rebahan. Nah pada waktu sudah bangun, saudara juga akan diperhadapkan dengan pilihan lagi ya. Mau menyapa seseorang di sana, kamu sudah bangun belum ya? Gitu ya. Yang peyang. Ya kan? Jadi semuanya itu seperti apa? Mendistraksi kita untuk apa? Memperebutkan perhatian kita. Belum lagi kalau teman yang di sebelah saudara itu berusaha untuk mencuri perhatian. Nah, ayo cepat bangun. Kenapa? Itu bantal
belum ada. Ya misalnya seperti itu. Ya, ada banyak sekali distraksi yang mungkin menurut saudara itu, wah, gimana ya hidupku ini? Jadi sepertinya saudara tidak diberikan banyak pilihan atau diberikan pilihan untuk menentukan hidupmu sendiri. Hampir setiap hari saudara bangun, saudara pasti akan diperhadapkan kepada banyak sekali pilihan. Ya kan? Dan pilihan-pilihan itu akan membuat saudara itu menjadi jauh lebih baik atau hanya baik saja, atau menjadi orang yang rata-rata. Ya, saya tidak mengatakan saudara jelek atau saudara nggak baik atau saudara nggak sukses, tidak, gitu ya. Karena kesuksesan seseorang itu ya sesuai dengan apa yang dipikirkan dia sukses atau tidak. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang sukses itu kayak siapa, bosnya Tesla itu ya, Elon Musk misalnya, atau Mark Zuckerberg. Belum tentu saudara. Kemarin saya di salah satu kanal media sosial itu, saya lihat ada 2 orang tua, ya kakek dan nenek, itu dia itu hidup di hutan sendirian, dan itu sudah cukup lama, dan itu menurut mereka sesuatu yang membahagiakan. Bahkan ya salah satu, karena nggak tahu akhir-akhir ini saya itu Pak senang melihat gunung gitu ya, naik gunung itu senang sekali. Ini kemarin mau naik, sudah kemarin kata Romoy lagi kan, Justin rencananya mau naik ke perahu tapi nggak jadi karena perahunya sudah berangkat. Ya, gunung perahu gitu ya. Jadi kita ini seperti apa ya, diperhadapkan dengan pilihan, sehingga kalau kita tidak bijaksana membuat keputusan di dalam pilihan itu, ya, kita akan berhadapan dengan waktu. Benar kan? Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa di-rewind, saudara. Kalau waktunya bisa di-rewind itu enak ya, kita tit gitu langsung habis itu tit. Aku mau ke titik yang 10 lah gitu ya. Karena 10.30 ini aku marahan ini. Jadi aku mundur dulu lah 10.10 supaya aku nggak marahan. Ternyata memang dia nggak ada masalah gitu ya. Tapi hanya saya aja suzon gitu. Dia nggak jawab WA, lama banget gitu. Udah aku sudah menunggu WA-nya tuh hampir 2 minggu ya, nggak jawab gitu. Udah diputusin aja lah. Bisa aja seperti itu. Ya. Lah, lalu bagaimana dengan iman kita, saudara? Kalau tadi ya lagunya itu menarik sekali tentang Yesus itu sudah mengalahkan segala sesuatu di muka bumi ini dan memberikan kepada saudara kehidupan yang baru. Jadi seringkali saya sampaikan kepada saudara bahwa saya dan saudara itu adalah ciptaan yang baru. Saya ini ada ini yang baru dibaptiskan. Saya ucapkan selamat ya untuk Menda yang sudah dibaptiskan untuk menerima kehidupan yang baru. Nah, saudara, kehidupan yang baru itu perlu diperbaharui terus. Saudara sudah menjadi ciptaan yang baru, tetapi bukan berarti jalan itu lurus kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol aja jalannya bisa bengkok ya, nggak bengkok. Kalau bengkok itu memang kasihan itu. Pilihnya jadi ya belok gitu ya, atau naik turun. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan iman kita? Apakah ya Yesus itu atau Tuhan Yesus itu hanya aplikasi tambahan gitu ya? Jadi kalau kita butuh ya kita buka, kalau tidak butuh ya udah di-uninstall aja gitu ya. Atau mungkin ya butuh tapi tidak sesuatu hal mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Bahkan sepertinya kalau saya evaluasi hidup saya ini Pak, kayaknya saya itu selalu membuat keputusan yang salah. Nah, ketika kita sampai di titik itu ada di dalam pemikiran siapa? Ada di pemikirannya siapa? Dirinya sendiri kan? Nah, saudara, ada di dalam pemikiran dirinya sendiri. Saudara seharusnya bersyukur ketika saudara sudah tahu bahwa saudara itu salah pilih. Nah, masalahnya kalau orang sudah salah pilih dan tetap ada di situ, berarti yang salah siapa? Ya orang itu kan, gitu ya. Nah, saudara,
Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin ya terdengar tidak terlalu populer tapi penting, gitu ya. Namun sangat penting untuk kita jadikan, khususnya untuk yang baru dibaptiskan. Oh, kemana ya? ICB. Hah? ICB. Oh, ada pelatihan di ICB. Oh, sayang sekali ya. Tapi nggak apa-apa, ada Venda di sini dan yang lainnya juga. Jadi saudara, nah seringkali ketika seseorang sudah dibaptiskan, dia akan mendapatkan semacam semangat yang baru. Dan biasanya semangatnya itu menyala-nyala, saudara. Kenapa? Karena dia bersyukur dia bisa mengenal Yesus dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi pasca baptisan, ya 3 bulan, 6 bulan, setahun, apalagi seperti saya yang dibaptiskan tahun berapa ya? Tahun berapa saya dibaptiskan? Mana tanya gitu ya? Kayaknya tahun 1991 kayaknya. Ada yang sudah lahir? Pengen saja. Kayaknya 91 kayaknya saya bilang baptiskan ya. Itu ada yang sudah lahir? Saya lahir tahun berapa? 2007. Serius? Ya, oke ya. Ya, oke. Jadi saudara, ketika dibaptiskan itu ada sesuatu yang masuk di dalam kehidupan kita yang disebut dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memberi saudara kekuatan untuk melakukan kehidupan saudara yang sudah menjadi manusia baru. Nah, sini saudara, yang akan kita bahas dan kita pelajari itu dari Yohanes pasal yang ke-15. Nah, kalau Yohanes pasal yang ke-15 ini, LAI itu memberikan judul kepada kita pokok anggur yang benar. Benar ya? Ya, pokok anggur yang benar. Namun tema yang saya berikan pada saat ini bukan pokok anggur yang benar, karena saya nggak bawa anggur sekarang. Dari itu rencana saya mau beli anggur, terus habis itu saya jadikan contoh, terus icipi masing-masing. Ayo, gitu ya. Sekarang bayangkan aja ya anggurnya. Nah, saudara, temanya sekarang ini adalah menjadikan Kristus itu sebagai pusat di dalam kehidupan. Apa? Menjadikan Kristus sebagai pusat, saudara. Ya. Kenapa? Kenapa? Dan mengapa perlu menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan? Karena kalau saudara tidak menjadikan Yesus sebagai pusat dan tujuan dalam kehidupan saudara, meskipun saudara bisa melakukan banyak hal, nanti kita akan belajar dan melakukan bahwa saudara itu bukan siapa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini menarik sekali, ya. Coba kita lihat dulu ya pembahasan di ayat yang Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Langsung ke pokok pikirannya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Men. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Oke ya, saya baca lagi ya. Perhatikan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, perhatikan ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Jadi relevansinya apa? Apa kaitannya dengan menjadikan Yesus itu sebagai pusat di dalam kehidupan kita dengan metafora atau ya apa ya, cerita yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Kalimat ini mungkin sederhana sekali ya, tetapi maknanya itu luar biasa
dan relevan untuk kehidupan kita saat ini. Ya karena saat ini kita tidak sedang ada di dalam atau di sekitaran kebun anggur, jadi kemungkinan besar kita harus berusaha membayangkan itu. Jadi pada saat itu Yesus memang sedang ada di sekitaran kebun anggur, sehingga orang-orang yang mendengarkan itu mereka bisa langsung tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus saat itu. Ya. Dan di sini saudara, mari kita jelajahi bersama bagaimana menjadikan Kristus itu sebagai pusat dan dapat mengubah hidup kita secara radikal. Ya. Mengubah hidup kita secara radikal. Kalau saudara menjadikan fokus Yesus sebagai fokus di dalam kehidupanmu, kamu tidak lagi melihat orang lain di sana di fokus itu. Kamu tidak lagi melihat dirimu di fokus itu, enggak. Tetapi kamu melihat Yesus yang sebagai fokusmu. Nah, seringkali salah. Kita mau melayani Tuhan tapi fokusnya visi atau misi yang kita miliki. Kita tetap harus fokusnya kepada Kristus, tentang bagaimana Yesus itu bisa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dan seringkali gereja itu berfokus kepada programnya, bukan kepada Yesusnya. Dan itulah yang membuat para pelayannya, para pendetanya, apalagi jemaatnya itu jadi burn out. Mereka melakukan banyak hal, tetapi nggak ngerti apa yang sebenarnya mereka lakukan itu fungsinya dan maknanya itu buat apa. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Jadi Yohanes pasal 15 ini ya adalah bagian akhir dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. Ya, jadi konteks ayatnya itu ini adalah percakapan di mana Yesus menggunakan metafora pokok anggur ini untuk menjelaskan hubungannya dengan murid-muridnya itu. Jadi dia menggunakan metafora atau gambaran itu, ya, gampangnya begitu. Gambaran pohon anggur itu dan buahnya itu sebagai gambaran hubungannya dengan murid-muridnya secara pribadi. Ya. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Ada lagu itu ya, Yesus pokok dan Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Terus Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Berbuah. Buahnya apa? Berbuahnya buah anggur ya. Jadi akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, ya. Jadi metafora ini atau gambaran ini itu begitu dekat dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya. Jadi ketika Yesus menceritakan hal itu, sebenarnya Yesus ingin supaya orang-orang Yahudi itu mengerti bahwa fokus kehidupan mereka itu bukan lagi kepada dirinya secara pribadi. Diri mereka yang notabene sudah tahu Taurat itu, yang sudah melakukan banyak hal dalam pikirannya untuk menyembah Allah Yehova itu, ya. Tetapi fokusnya itu adalah kepada Kristus. Ya. Dan ini dimana anggur itu sering digunakan sebagai simbol kemakmuran, sebagai simbol apa? Kemakmuran dan berkat ilahi. Saudara masih ingat mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus itu apa? Enak kan? Jadi saudara, kalau saudara punya perusahaan minuman, sebenarnya saudara perlu menjadi orang Kristen yang khusyuk. Yesus saja bisa membawa air menjadi api. Jadi saudara bisa taruh gentong di belakang, di situ saudara berdoa 7 malam kepada Tuhan. Tuhan, ubahlah daun ubahlah air dalam gentong ini menjadi anggur. Di dalam cerita itu saudara,
anggur yang anggur yang diceritakan itu bukan anggur yang ecek-ecek. Ya, itu kan dari pernyataan tamunya ini, mengapa kamu mengeluarkan anggur yang yang baik? Biasanya anggur yang baik itu dikeluarkan di pertama. Jadi yang terakhir itu tinggal kayak ampas-ampasnya atau mungkin ditambahin air gitu lah. Supaya apa? Supaya nambahin. Iya kan? Supaya apa? Supaya tamunya itu bisa minum. Tapi ketika habis itu terus ada mujizat itu, tamunya itu sampai kaget. Kenapa kamu sampai akhir menyediakan anggur yang baik itu? Jadi itulah sesuatu hal yang Yesus ingin sampaikan kepada saya dan saudara. Nah, harusnya ketika kita fokus kepada Kristus, hidup kita itu menjadi hidup yang hidup yang ya. Nah, di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesus sendiri itu mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ini menarik sekali saudara. Kata-kata ego gitu ya. Kalau di pernyataan yang lain itu akulah jalan kebenaran dan hidup saudara. Dan memang Yohanes ini banyak sekali frasa yang menggunakan Yesus adalah, aku adalah, dan aku adalah. Dan banyak sekali di sini saudara. Dan di sini Yohanes menggambarkan ya dari apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa apa? Dia adalah pokok anggur saudara. Jadi pokok anggur ini memberitahukan kepada kita bahwa dia itu pokoknya. Jadi dia tidak mengatakan seperti seperti di dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Ini loh, kamu ikut jalan ini karena aku sudah menyusuri jalan ini, dan jalan ini ternyata membawa aku kepada sesuatu yang membuat aku menjadi lebih baik. Yesus tidak begitu ngomongnya. Dia mengatakan bahwa apa? Akulah pokok anggur. Di ayat yang lain dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran saudara, dan akulah hidup. Jadi ini pernyataan yang memberitahukan kepada kita bahwa Yesus menegaskan kepada saya dan saudara bahwa pilihanmu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai fokus, sebagai tujuan, sebagai keadaan itu adalah valid, adalah penting, adalah urgent, urgent saudara. Itu penting sekali. Itu keputusan yang lebih penting daripada saudara keliru memilih pasangan, keliru memilih pekerjaan, keliru memilih potongan rambut, keliru ngecat rambut ya. Saya sudah pernah sampaikan itu ya. Kalau saudara keliru potong rambut, mungkin 1 bulan, 2 bulan udah tumbuh lagi kan? Ya. Ada yang keliru copot gigi? Enggak, enggak mungkin. Ya. Keliru mungkin kalau keliru operasi plastik mungkin bisa ya. Jadi mungkin gambarannya begini, ternyata operasi plastiknya jadi beda. Kalau lebih bagus ya nggak apa-apa gitu ya. Ternyata hidungnya lebih mancung daripada pipinya. Yo benar itu ya kan? Ya. Ya, jadi di sini saudara, Yesus menyampaikan kepada muridnya tentang satu hubungan yang penting. Akulah pokok anggur. Jadi Yesus ingin menegaskan kembali kepada saya dan saudara saat ini juga. Akulah pokok anggur. Jadi akulah. Jadi kalau saya ya ini agak ekstrim ya ke penggambarannya. Jadi kalau dia dibelah gini, mungkin yang keluar bukan darah, tapi anggur. Apakah begitu? Ya enggak, begitu juga kan. Tetapi ini sebuah metafora, sebuah penggambaran bahwa pokoknya itu adalah Yesus sendiri. Dan itu kalau di dalam pohon, apa yang paling penting ya batang itu saudara. Batang ini baik akan menghasilkan ranting yang baik akan menghasilkan daun yang baik, ya kan? Nah, daun ini juga akan menghasilkan atau ranting ini akan menghasilkan bunga dan akhirnya menghasilkan buah. Lah kalau batangnya aja udah nggak kuat, bagaimana rantingnya? Bagaimana buahnya?
Jadi itu penggambarannya seperti itu. Jadi lalu di sini juga dikatakan bahwa bapaknya sebagai pengusaha kebun anggurnya. Jadi pemiliknya itu adalah bapaknya itu. Allah kita itu memiliki kehidupan saya dan saudara. Ya. Jadi bapak di sini itu memelihara dan memangkas ranting-ranting agar menghasilkan buah yang lebih banyak. Saudara. Nah itulah seringkali di dalam kehidupan kita itu ada indisiplin, gitu ya, atau indisipliner atau sesuatu yang dilakukan agar saya dan saudara itu kembali kepada fokusnya. Jadi kalau saudara berani, saudara perlu berdoa bahwa Tuhan tegurlah saya ketika saya melakukan dosa. Makanya yang berani berdoa begitu. Ya. Untungnya Tuhan kita itu baik. Kenapa saya bilang gitu? Meskipun bukan untungnya ya, memang dia tuh pribadinya, naturnya itu baik. Tapi coba saudara, setiap kali saudara berbohong, ada benjolan di sini. Kira-kira sampai umur saat ini udah berapa benjolan di tubuhmu? Mungkin udah nggak berbentuk lagi kan? Udah banyak sekali benjolan. Itu baru berbohong saja loh. Belum berpikiran kotor, belum mengumpat, belum iri. Coba saudara bayangkan. Saya nggak bisa membayangkan gitu ya. Setiap kali kamu berdosa gitu ya, wah langsung ada benjolan di sini. Berdosa lagi benjolan di sini. Kira-kira umur 50 itu benjolan udah penuh satu tubuh ya. Atau mungkin tempatnya udah nggak ada lagi. Jadi benjol lagi gitu ya. Kayak apa itu ya, film Shinchan atau apa itu ya. Jadi kalau habis itu masih benjolannya. Oh, ini juga gitu. Benjol terus masih ada benjolan kecilnya lagi. Nah, saudara, jadi bayangkan seorang petani itu dengan hati-hati merawat kebun anggurnya itu seperti itu. Saudara, bagaimana Allah memelihara saya dan saudara. Jadi Allah itu sudah ngerti umatnya masing-masing. Jadi bukan dia berdasarkan, oh ini orang Sulawesi, oh ini orang Kalimantan, oh ini orang Nias, enggak. Tapi dia mengenal siapa? Masing-masing saudara. Sampai itu kalau digambarkan itu filmnya Jim Carrey itu ada God Almighty itu ya, Evan Almighty ya. Jadi Tuhan itu dia punya punya arsip arsip file itu ya, file biodata manusia di bumi itu banyak sekali. Jadi sekali dibuka itu muat berapa kilometer gitu itunya, filenya itu. Kalau dibuka itu di print out semua biodatanya itu saya nggak tahu sampai berapa kilometer itu biodatanya. Nah, saudara, seringkali saya dan saudara itu tidak menyadari bahwa pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita ini mengingatkan begitu Allah mengasihi saya dan saudara. Nah, seringkali kita ini merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa nggak bisa. Kenapa? Masih banyak saya dan saudara belum berfokus kepada Kristus, masih berfokus kepada diri sendiri. Ya. Jadi Yesus di sini menegaskan pentingnya tinggal di dalam Dia. Coba saya kasih waktu saudara 1 menit dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu. Tinggal di dalam Dia itu diulang di ayat berapa saja. Perhatikan. Sudah? Di ayat 4 ada nggak? Ada. Oke ya. Itu dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke, ayat yang kelima ada enggak? Ada. Mana? Ya, barang
siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat yang 6 ada enggak? Ada. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang. Oke, ayat 7 ada enggak? Ada. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apalah? Mintalah apa saja. Wah. Jadi ayat 4, 5, 6, 7 itu berisi apa? Frasa tinggal di dalam siapa? Kristus. Jadi bagaimana saudara mau fokus kepada Kristus? Yaitu tadi, saudara perlu tinggal di dalam Kristus. Jadi saudara itu harusnya jadi seperti kapas. Kalau kapas itu dimasukkan ke air, dia nyerap air enggak? Halo, dia nyerap air enggak? Nyerap, saudara. Itulah gambarannya kalau anak kecil itu ketika diajari, kalau masih umur ya belum, maksudnya masih SD gitu ya, itu masih cepat sekali mereka menangkap semua informasi. Tapi kalau sudah umuran saya gini, menangkap informasi itu menjadi tidak secepat, bukan lambat ya, tetapi tidak secepat anak-anak SD. Karena apa? Karena memang memorinya sudah begitu banyak, dan memorinya itu sudah bisa mendengar informasi itu langsung bisa ngefilter. Kalau anak-anak itu nggak ada filter, jadi dia menerima saja. Itu gurunya ngomong apa, itu langsung masuk, nggak ada filternya, saudara. Tapi kalau saya sekarang ini saudara diberitahu, mungkin saudara langsung ada filternya. Oh, ini nggak benar Pak Jus ngomongnya, iya nggak? Tapi kalau anak kecil itu udah ada, oh nggih Bu, nggih gitu. Nah di sini saudara 4, 5, 6, 7 ini berulang kali dikatakan tinggal di dalam dia. Jadi jadinya itu seperti kapas, bukan batu. Apalagi batu granit itu loh, batu kali. Saudara cemplungkan air, luarnya basah enggak? Basah, dalamnya kita nggak ngerti. Tapi pastinya itu akan sulit sekali masuk ke dalam dari inti dari batu itu sendiri. Nah sekarang kita hanya di permukaan saja. Kita hanya mau sebelum, oke gimana? Mau sebelum. Bukan itu. Aku mau cintai. Bukan juga. Ya. Oh, bagaikan bejana itu. Iya, aku mau sepertimu, Yesus. Ya itu. Tadi udah itu salah. Tadi. Gitu. Iya. Oh, ya itu kalau gitu itu. Jadi kita nyanyinya itu, aku mau sepertimu Yesus gitu ya. Tapi itu hanya keluar dari sini saja, bukan dari sini. Aku mau sepertimu Yesus gitu ya. Kalau uangku lagi banyak, kalau enggak ya maaf ya Pak. Kalau PR-ku lagi banyak ya maaf ya Pak. Kalau masalahku lebih banyak ya maaf ya Pak. Kalau aku minta maaf sama saya, minta maafnya sama Tuhan. Ya. Jadi sini saudara, ini harusnya mendorong kita untuk kita berusaha tinggal di dalam Dia, bahkan sampai diulang-ulang. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita fokus? Ya kita harus tinggal di dalam Dia. Dan bagaimana Penda tetap fokus di dalam Kristus? Ya harus tinggal di dalam Dia. Bagaimana bisa tinggal di dalam Dia? Ya harus baca firman-Nya, kan begitu. Ya harus ikut persekutuan. Ya harus ikut di dalam layanan. Dan itu tinggal di dalam circle-nya seperti itu. Nah kalau circle-nya sudah benar, ya pasti itu akan membuat saya dan saudara bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Nah di sini saudara, jadi kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini bukan pernyataan yang meremehkan, melainkan sebuah undangan untuk hidup dalam ketergantungan penuh padanya. Nah, di dalam ayat yang ke-8 itu Yesus menjelaskan bahwa apa? Ayat 8 coba perhatikan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid-murid Tuhan itu, bagaimana menjadi murid Tuhan itu? Ya berarti diawali dengan tetap tinggal di dalam Dia.
Nah, bagaimana kita bisa fokus kepada Kristus? Mengapa kok fokus kepada Kristus itu menjadi penting? Karena sekarang ini terlalu banyak distraksi yang membuat saya dan saudara itu menjadi tidak fokus kepada Kristus. Saudara baca buku, saudara baca medsos, saudara mendengarkan apa pernyataan teman ini dan itu, sehingga fokus kita bukan lagi kepada Kristus. Wah, ini benar ya katanya itu. Wah, benar ya katanya itu. Dan katanya boleh, tetapi saudara harus filter lagi dengan kebenaran firman. Oh, kamu nggak apa-apa berbohong, yang penting itu untuk kebaikan. Itu sepertinya benar ya, tetapi salah. Karena bohong ya bohong, nggak ada bohong untuk kebaikan, itu tidak ada. Bohong ya bohong. Bapak nggak apa-apa lah, sekali aja. Jadi saudara, di sini dan menjadikan Kristus sebagai pusat itu adalah mengutamakan hubungan pribadi dengannya. Pastinya Allah itu ingin saudara punya hubungan pribadi. Ya itu kan konsep hubungan itu kan seperti itu ya. Saudara dengan pacar, saudara dengan orang tua, saudara juga telepon orang tua muda. Sebenarnya saya mau telepon Pak, tapi dia di dunia lain sekarang ini. Tidak ada. Sudah telat saya Pak. Kalau sudah begitu, saudara menyesal. Tapi kalau sudah masih hidup, saudara mau telepon aja, masih hitung-hitung nggak punya duit lah, nggak punya pulsa. Ya, nah saudara sama seperti ini ya. Jadi seringkali kita ini apa? Hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, kalau aku melakukan ini, Tuhan mau kasih apa sama aku? Nah, apakah itu satu hubungan yang baik? Nah, Tuhan itu udah kasih hidupnya buatmu. Nah, itu adalah arti hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam saudara. Jadi mengusahakan, ya. Terus yang selanjutnya saudara, itu adalah mencari kehendaknya di dalam setiap keputusan. Kalau aku masuk di SMK aku, apa sih yang bisa aku pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau aku masuk STPI, apa sih yang bisa aku lakukan? Kalau aku nanti lulus dari UNES, apa sih yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau aku lulus jadi sistem informasi atau jaringan atau apapun, apa sih yang bisa aku lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan? Nah, itu menjadi apa? Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanya kepada diri kita masing-masing. Apapun pembelajaran saudara, apapun jurusan, jadi dikenalnya jangan hanya oh iya ya, Titi yang cantik, Bu Fenda yang baik, pakai tutup, ya lumayan menginspirasi gitu ya. Tapi misalnya wah, aku bersyukur sekali punya guru yang menginspirasi, baik, ya apa, tenang, ya dia bisa memberikan solusi, ya bukan apa, receh, bikin janji dibatalkan, gitu ya. Gitu, bikin janji dibatalkan, ya kan, terus biasanya. Jadi saudara, di sini dikatakan mencari keputusan atau mencari kehendaknya di dalam setiap keputusan itu. Seringkali saya katakan itu ada movement itu ya, yang go with Jesus. Misalnya saudara ketemu dengan cowok, tanya Tuhan, kalau dia misalnya jadi cowok atau jadi cewek, bisa enggak kami memuliakan nama? Itu pertanyaannya. Kalau urus pasti bisa Tuhan. Kalau dia nggak Kristen, nanti aku bawa dia ke Kristen. Nggak taunya malah ke bawah. Ya. Jadi di sini, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam apa? Kasihku. Coba di ayat yang ke-10 itu ya. Di ayat yang ke-10.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah siapa? Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara. Yesus memberitahukan kepada saya dan saudara untuk tinggal di dalam Dia, dan Dia juga menjadi teladan di dalam kehidupannya dengan apa? Tinggal di dalam Bapaknya, ya, di dalam kehendaknya. Dan itulah yang membuat dia sampai mencucurkan air mata di masa akhir kehidupan. Kenapa? Sebagai manusia, saudara, dia punya pilihan yang sulit. Kita harus memahami dia pada waktu mau disalibkan itu, dia itu manusia. Apakah dia takut? Ya pasti. Ya. Sampai air matanya itu berubah jadi darah. Kenapa? Itu karena ada sesuatu di dalam hidupnya di mana dia harus menanggung semua kesalahan manusia di muka bumi ini. Itu menjadi pertanyaan juga oleh banyak orang. Gimana orang mati satu itu bisa menyelamatkan semua? Itu jawabannya agak panjang. Tetapi singkatnya, itulah cara yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bagaimana saya bisa ngomong begitu? Jawaban yang paling mudah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yaitu jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada saya dan saudara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada orang yang bertanya, emang bisa kematian Yesus itu menyelamatkan dosa-dosamu? Ya bisa. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kita ini adalah sumbernya dari Allah. Seperti itu, saudara. Terus di ayat yang kelima itu, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Semakin saudara pintar, semakin saudara itu sulit untuk percaya kepada Allah. Iya enggak? Karena semakin pintar, dokter, dia ngerti cara kerja jantung, saudara. Dia akan berusaha menemukan apa? Obatnya. Iya enggak? Dia pasti, misalnya saudara ketemu dengan teman dokter. Dokter, ini gimana ya? Waduh, ini kami sudah teliti, Pak. Pasti dia tidak akan menyarankan, atau mungkin kalau dokternya Kristen masih menyarankan begitu. Silahkan berdoa ya, Pak. Tapi di dalam pikirannya, dokter itu disumpah untuk apa? Menolong supaya pasiennya bisa sembuh. Dalam dia itu manusia. Memang dokter itu montir yang luar biasa. Kalau montir mesin enak ya, mesinnya dimatikan terus habis itu diedel-edel. Kalau ini enggak. Pas waktu disobek, manusianya itu tidak dimatikan dulu. Mati sih ya, gitu sebentar aja. Ya enggak, saudara. Nah, di sini saudara, jangan mengandalkan apa? Kekuatan kita sendiri. Di ayat yang berapa itu ya? Kelima ya. Coba perhatikan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, apa yang dikatakan di sana? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itulah ketika saudara melakukan sesuatu dan tidak menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, sepertinya kehidupan saudara itu berat sekali. Kalau tidak percaya, coba. Saya sudah pernah sama. Dan itu berat. Sekarang ini hidup saya serahkan sama Tuhan. Saya udah nggak takut lagi. Kenapa mesti takut? Mati untuk orang Kristen itu adalah ke. Tapi utangnya biaya, Pak. Biar yang hidup yang mikirin. Iya kan? Utangnya biar yang hidup yang mikirin. Tapi kalau begitu ya jangan utang banyak-banyak, kan kasihan yang masih hidup. Nanti yang masih hidup juga begitu ya. Karena aku menanggung utang bapakku, jadi ini masih ada. Nanti tanggungan ya oleh ngomong kayak gitu. Jangan sampai begitu ya. Jadi saudara, jangan mengandalkan apa? Kekuatan saudara. Saudara pintar, oke. Tapi kepintaran tidak akan pernah bisa menjadikan saudara lebih. Jadi fokus kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai
Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Dia. Bertanyalah untuk setiap keputusan di dalam hidupmu, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Oke? Dan berbuatlah banyak, karena saudara tinggal di dalam pokok anggur yang jadi kalau saat ini belum berbuat banyak kan jangan-jangan saudara nempel atau saudara tinggal di pohon yang salah. Bahaya itu. Nah, saya berdoa hari ini menegaskan kepada kita untuk mulai kembali mempertanyakan hidup kita masing-masing. Benar nggak Yesus itu menjadi center of my life, menjadi fokus kehidupan kita? Kalau belum, segera lakukan agar hidupmu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menghasilkan buah yang Bapa di surga, kami saat ini bersyukur untuk kasih setiamu yang luar biasa, menolong setiap kami untuk kembali memikirkan kehidupan kami, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kehidupan kami. Namun kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan mengingatkan tujuan kami adalah memuliakan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan. Kami bersyukur karena kami mengenal Allah yang baik, Allah yang dengan sigap melakukan tindakan-tindakan yang baik agar kami bisa bertumbuh, membersihkan bagian-bagian kami yang membuat kami sulit untuk bertumbuh. Memang tidak membuat kami nyaman, memang membuat kami menjadi sakit, memang membuat kami menjadi orang-orang yang terus mempertanyakan. Namun biarkan Tuhan sendiri yang akan terus bekerja dalam hidup kami masing-masing, agar Engkau membersihkan bagian-bagian hidup kami Tuhan yang tidak baik, yang tidak bersih, yang tidak memuliakan Engkau, agar kami bisa dipakai sepenuhnya untuk kemuliaan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menolong kami agar di dalam setiap keputusan-keputusan, setiap pilihan-pilihan yang kami ambil itu adalah keputusan yang sebelumnya kami konsultasikan kepada kami, berbicara kepada Tuhan. Dan biarlah melalui setiap situasi-situasi dan pernyataan-pernyataan firman yang kami dengar, itu semuanya menolong kami untuk mengambil keputusan, agar setiap keputusan ini mengantarkan kami untuk menjadi pribadi yang berbuah baik dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, memberikan pemahaman yang baru, menolong kami untuk melakukannya di dalam setiap bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa pagi kita laksanakan setiap jam 5 pagi dari hari Senin sampai Sabtu melalui ibadah pada saat ini. Dan kemudian selanjutnya hari Jumat 19 Juli ibadah doa dan pendalaman Alkitab kita bertempat di Hesta, pematerinya Mr. Joe, musik Pilda Ria, dan pemusiknya Ketik. Kemudian hari Sabtu 20 Juli ada kerja bakti di asrama jadi ya nanti di mana masing-masing. Kalau dijadwal berarti asrama. Oke. Hari Minggu 21 Juli jam 15 sampai jam 3 sekolah minggu anak di awal daycare. Untuk sekolah minggunya dia ada cancel. Untuk ibadah kita ibadah raya. Ibadah raya, umat Tuhan oleh yang bertamu dagai
bersyukur dan menyakiti, termasuk saya dengan kaya, kolektan, adelita, Wikipedia, Pemda dan sebagainya. Adakah permohonan selanjutnya lain dan bisa cumi? Ya, oke. Dimoderasi mesti untuk mana? Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena kami terus diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami merasakan bagaimana aliran kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang kami lalui seminggu yang lalu Tuhan. Kami percaya bukti pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan juga anak-anak-Mu yang terus memberikan hidup mereka kepadamu, melayani Engkau dan memberikan hidup mereka untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, baik di kampus mereka, baik di manapun Tuhan tempatkan mereka berada. Kiranya mereka terus menjadi duta, menjadi saksi-Mu yang baik bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menyelamatkan, dan juga Allah yang memelihara di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada sore hari ini. Setiap pelayanan mereka bisa menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, dan nama-Mu terus akan dipermuliakan melalui setiap anak-anak ini. Kami percaya Tuhan juga akan terus menyertai, memberkati setiap anak-anak-Mu yang dalam tahap menyelesaikan kuliah mereka, atau dalam tahap menyelesaikan semester ini, atau dalam tahap akan memasuki semester yang baru. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian, kerajinan, sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap jenjang studi mereka dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pribadi, orang tua, ataupun instansi yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan mereka masing-masing, menjadi saluran berkat untuk mendukung perkuliahan mereka. Engkau juga memberkati mereka, Engkau menolong mereka agar di dalam kehidupan mereka bisa menjadi pribadi yang menyalurkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap perkumpulan doa kami masing-masing, melalui studi kami, melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap pelayanan kami, dan siapapun yang kami jumpai di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya nama Tuhan dan kemuliaan daripada Tuhan akan terus nyata di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami di penghujung ibadah kami pada saat ini. Kami saat ini akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk melakukan semua aktivitas kami selanjutnya. Kiranya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup kami masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah kita, dan terimalah kasih karunia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari nama Roh Kudus yang akan terus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.